Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 24 Maret 2022 dengan episode Obligasi Menyayat Hati. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya minus 1,2% menjadi minus 8,1%. Kemudian ada dari US New Home Sales yang turun dari sebelumnya 788K menjadi 772K. Kemudian ada dari US Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya minus 8,8 menjadi minus 18,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Kobexindo Tractors Tbk atau KOBX yang memperkuat portofolio pendapatan melalui penambahan lini baru produk di sektor konstruksi dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang kantongi 176 miliar rupiah dari proyek pelabuhan Patimban dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indo Internet Tbk atau EDGE yang membukukan pendapatan senilai 619,9 miliar rupiah di 2021. Pendapatan ini naik 30,33% dari 475,6 miliar rupiah di 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, IHSG ditutup melemah minus 4 poin atau minus 0,07% menjadi 6.996. Sektor properties and real estate, infrastruktur, consumer non-cyclicals, financials, teknologi, industrials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 806 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari obligasi berduka. Sejauh ini pasar obligasi global telah mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak The Fed mengambil ancang-ancang untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Bloomberg Index yang dimana menjadi tolok ukur telah mengalami penurunan sebanyak 11% dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya pada tahun 2021 kemarin. Penurunan tersebut apabila dihitung secara nilai pasar akan sama dengan sekitar 2,6 triliun dolar, lebih besar apabila kita bandingkan penurunan pada tahun 2008 yang hanya berkisar 2 triliun dolar. Sejauh ini memang tanda-tanda aksi jual sudah terlihat sejak pada hari Rabu kemarin karena inflasi terus-menerus mengalami peningkatan di berbagai tempat di belahan dunia maupun yang dimana memberikan rasa khawatir terkait dengan kemampuan ekonomi global untuk mengatasi utang dan pembayarannya. Memang betul bahwa obligasi juga memiliki kupon sebagai daya tarik, namun apabila kemampuan dari pemulihan ekonomi ini justru membuat rasa khawatir bahwa kemampuan gagal bayar meningkat, tentu jual menjadi sebuah pilihan khususnya bagi obligasi korporasi yang dimana memiliki potensi gagal bayar yang lebih tinggi. Strategi portofolio akan menjadi kunci penting di sini di mana hal ini dapat menjaga return obligasi untuk tetap sesuai dengan target yang diinginkan. Durasi saat ini memang memiliki kunci penting dalam memainkan peranan pengelolaan risiko di dalamnya. Karena apabila durasi tidak bisa dikelola dengan baik, maka portofolio obligasi tidak akan mampu mengimbangi volatilitas pasar. Sejauh ini di pasar obligasi penurunan indeks obligasi global ini merupakan salah satu yang tadinya tidak diperhitungkan akan turun sedalam ini. The Fed sejauh ini sudah menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 BPS kemarin, namun perkataannya terhadap potensi kenaikan tingkat suku bunga sebanyak 50 BPS pada pertemuan bulan Mei kembali memberikan tekanan yang lebih besar untuk pasar obligasi yang tentu saja akan mendorong imbal hasil obligasi mengalami kenaikan sehingga harga mengalami penurunan lebih dalam. Kami berharap bahwa pelaku pasar dan investor dapat melakukan kalibrasi ulang terhadap expected return di pasar obligasi agar dapat menjaga risiko dan return tetap terjaga. Saat ini, US Treasury 10-year telah mengalami kenaikan berada di 2,29%, yang dimana imbal hasil ini merupakan yang tertinggi sejak 2019 silam. Dan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, menurut data Wall Street Journal kala itu, apabila US Treasury mengalami kenaikan hingga menyentuh 2%, maka indeks saham berpotensi mengalami penurunan. Yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar dan investor adalah obligasi korporasi yang lebih rentan dalam potensi gagal bayar. Obligasi korporasi sangat rentan terhadap kenaikan potensi stagflasi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat juga menaikkan risiko kredit dari si obligasi. Sejauh ini, pilihan untuk berinvestasi obligasi di obligasi pemerintah tentu lebih baik. Namun apabila hanya mengandalkan obligasi, pemerintah portofolio tentu tidak akan maksimal.
Mengkombinasikan keduanya ditambah dengan bumbu bernama durasi, tentu akan menjadi lebih maksimal dan mencetak return di pasar obligasi dengan risiko yang terkelola dengan baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pangkas bukan pamungkas. Hasil evaluasi artikel 4 consultation yang dirilis IMF menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri dimulai pada kuartal akhir 2021 dan terus menguat pada 2022 yang didukung oleh pulihnya permintaan domestik dan harga komoditas global yang melambung. Hal tersebut juga tidak lepas dari komitmen otoritas untuk mengembalikan defisit fiskal ke level 3% pada 2023, upaya dalam mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan khususnya melalui digitalisasi serta reformasi struktural baik di sektor real maupun di sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan dan memitigasi dampak pandemi. Di sisi lain, IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai seperti munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan. Terlebih, konflik Rusia-Ukraina yang belum juga usai berpotensi semakin menekan harga minyak. Oleh karenanya, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi 5,4% dari semula 5,6%. Namun pemerintah optimis ekonomi dapat tumbuh dalam kisaran 4,8% hingga 5,6% yang ditopang oleh kerjasama para pemangku kepentingan yang bahu-membahu melalui bauran kebijakannya dalam membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi, termasuk program burden sharing yang dilakukan oleh Bank Sentral. Bank Indonesia turut membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan anggaran melalui skema burden sharing, di mana SBN yang dikeluarkan pemerintah dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana. Pembelian SBN di pasar perdana telah mencapai Rp358,32 triliun di sepanjang 2021 dan sebesar Rp8,76 triliun per 15 Maret 2022 untuk program pemulihan ekonomi nasional dengan mekanisme lelang utama dan Green Shoe Option atau GSO. Program burden sharing yang dilakukan memang akan berpengaruh pada neraca keuangan Bank Indonesia, namun dukungan pembiayaan anggaran demi kebangkitan ekonomi jauh lebih bernilai. Tercatat surplus anggaran yang dicetak Bank Indonesia pada 2021 sebesar Rp26,12 triliun belum memperhitungkan pengeluaran untuk program burden sharing tersebut karena baru dikeluarkan pada akhir tahun, sehingga akan terasa dampaknya di 2022. Kami melihat bahwa kuda-kuda yang dipasang mencerminkan baiknya kerjasama dan komitmen pemerintah dalam membawa ekonomi dalam negeri kembali bangkit melalui kebijakan-kebijakannya yang inovatif dan beragam. Hal ini juga mencerminkan kesiapannya dalam menghadapi tekanan yang terjadi, terutama tekanan eksternal, seiring pengetatan moneter The Fed dan memanasnya tensi geopolitik yang saat ini masih berlangsung. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan 6.952 hingga 7.044. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari CTRA, kemudian yang kedua ada dari Pegas, dan yang ketiga ada dari INDY. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Mayor atau PT Mayora Indah Tbk yang memperkirakan permintaan pada momen Ramadan dan Lebaran akan naik sampai 30%. Momentum jelang memasuki Ramadan dan Idul Fitri memberikan manajemen hari besar keagamaan tersebut akan menopang penjualan perusahaan di mana manajemen memprediksi akan tumbuh hingga 30%. Optimis tersebut tidak terlepas kondisi pandemi COVID-19 yang mengalami penurunan kasus baru dan adanya pelonggaran PPKM sehingga ini akan memberikan aktivitas dan mobilitas masyarakat membaik sehingga akan berpotensi mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1300 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari ESA atau PT Surya Esa Perkasa Tbk yang pendapatan ESA pada 2021 naik 73% ke 303 juta US dollar dari tahun sebelumnya hanya 176 juta US dollar. Sepanjang tahun lalu perusahaan membukukan kinerja keuangan yang tumbuh signifikan di mana mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan naik 73% atau menjadi 303 juta US dollar dari tahun sebelumnya hanya 176 juta US dollar. Tumbuhnya pendapatan tersebut seiring adanya pemulihan permintaan LPG dan amonia di mana segmen bisnis amonia berkontribusi mencapai 85% dari total pendapatan tahun lalu. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 955 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1050 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.